berprestasi, cerdas, kreatif, dan Qur'ani, serta cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Maksmakon TV, TV-nya MTS Ma'arif Gondang. Oke teman-teman, bersama saya Herlina Putri Safariani dan teman saya Zafira Aulia Putri Jatmika. Kita akan berbincang-bincang soal MTS Ma'arif Gondang bersama Bapak Ahmad Sobi. Jangan Bapak. Kami itu penasaran Pak, kegiatan apa untuk hari ini karena banyak sekali tamu yang datang ke madrasah kami. Oh ya, ini kegiatan rutin, namanya kelompok kerja kepala madrasah swasta Ma'arif Kabupaten Wonosobo, sehingga dihadiri oleh 41 kepala madrasah swasta se-Kabupaten Wonosobo. Pertemuan tersebut secara umum membahas apa ya Pak? Pertemuan hari ini secara umum bahkan secara khusus membahas spesial khusus di pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan pengembangan kurikulum terkhusus untuk membuat konsep terkait dengan prestasi peserta didik dan prestasi Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian jabatan Bapak sebagai apa? Sebagai Ketua K3 MTS Ma'arif Kabupaten Wonosobo. Kalau Bapaknya? Halo, saya sebagai sekretaris. Oke. Bapak juga kan sebagai salah satu pejabat di kelompok kerja kepala madrasah atau K3M. Menurut Bapak, apa yang bisa menjadi dasar perubahan bagi seluruh madrasah khususnya MTS se-Kabupaten? Untuk pijakan ini sering-seringnya kita menggali informasi, berbagi cerita dan penerapan di masing-masing kepala madrasah, maka pertemuan di K3M menjadi satu inspirasi untuk terjadinya perkembangan itu. Kalau menurut Bapak? Ya hampir mirip, karena kenapa kami memilih di MTS Ma'arif Gondang, karena kami melihat bahwa MTS Ma'arif Gondang kan sudah berkiprah cukup lama, kemudian prestasi anak-anaknya juga banyak, bukan hanya anak tapi gurunya juga ternyata juga banyak, sehingga kami jadikan MTS Ma'arif Gondang sebagai pijakan awal untuk menyebarkan virus dalam tanda petik kepada madrasah-madrasah lain, dengan harapan bisa mencontoh MTS Ma'arif Gondang. Adakah strategi-strategi khusus yang dilakukan untuk mewujudkan hal yang disampaikan tadi? Saya dulu. Ya, strategi yang pertama, kami akan mengadakan hari ini kan ada pelatihan. Jadi pertama adalah workshop pelatihan. Nah, yang kedua kalinya setelah kita ada pemaparan pelatihan ini, kemudian nanti ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya nanti ada semacam pendampingan kepada madrasah-madrasah yang ingin mengikuti jejak MTS Ma'arif Gondang. Nah, yang mendampingi nanti adalah pihak MTS Ma'arif Gondang, bisa ke madrasah-madrasah yang dituju, atau sebaliknya nanti madrasah yang ingin meniru MTS Ma'arif Gondang yang akan datang ke sini untuk melaksanakan semacam studi tiru atau studi banding gitu. Sudah? Yang ke selanjutnya nanti K3 lewat wadah K3 memfasilitasi terkait pendampingan itu. Sebagai inspiratornya adalah MTS Ma'arif Gondang. Dari K3 nanti mendampingi, menginspirasi, memfasilitasi sehingga madrasah-madrasah yang lain bisa mengikuti, bahkan mungkin bisa ada yang melebihi MTS Ma'arif Gondang. Cita-citanya kan seperti itu. Menurut Bapak, sebagai salah satu orang yang pernah menjadi bagian MTS Ma'arif Gondang, pertahanan atau strategi apa agar kami MTS Ma'arif Gondang tetap kuat dalam gemburan isu tentang pendidikan di masyarakat? Untuk hal ini saya sepakat dengan apa yang telah dilakukan oleh Kepala dalam hal ini Bapak Ahmad Yudin. Dia sudah melakukan lompatan. Ketika era saya lebih cenderung ke fisik, ke pembangunan sarpras, tapi di era Pak Sudin sudah melakukan satu kajian yang sistematis terkait dengan kurikulum dan pengembangan. Dan ini jikalau terus dilanjutkan, maka ini menjadi benteng terkuat untuk MTS Ma'arif Gondang
di era dinamika global menghadapi isu-isu terkait pendidikan. Kalau menurut Pak Zahir? Ya hampir mirip. Jadi sekali lagi MTS Gundang kan sebagai pijakan, Mbak. Jadi harapan kami prestasi-prestasi peserta didik yang ternyata sudah sedemikian banyak itu minimal sekali dipertahankan. Syukur-syukur bisa ditingkatkan di lain waktu dan menjadi inspirasi kepada madrasah-madrasah yang lain yang ingin mendapatkan prestasi seperti MTS Ma'arif Gundang. Oke. Seandainya Bapak mau nih Pak, Bapak boleh menanyakan sesuatu kepada kami siswa MTS Ma'arif Gundang. Oke, kamu namanya siapa tadi? Erlin. Erlin itu sekarang ngambil posisi di bagian apa? Gimana? Di ekstra kegiatannya itu ambil apa? Lumayan banyak. Yang paling Erlin suka itu masuk ke tahfidz. Karena kan menghafal gitu. Nanti kalau misal sudah banyak hafalan, nanti bisa mendapatkan nilai tambahan dan bisa masuk ke SMA impian. Oke, itu kamu gimana? Kalau saya paling ekstra kulikuler pagar nusa. Oh, pagar nusa. Nggak ikut yang jurnalistik nggak? Oh ya, oke. Ada lagi Pak? Pak Zahir? Ya punya kesulitan nggak dalam menjalankan kewajibannya sebagai siswa? Kesulitannya apa? Apa ya? Kayak gimana? Mbak dulu. Kayak males. Biasanya kan sekarang kan era digital. Sudah kadang-kadang kan sedemikian pengaruh ini sedemikian besar. Kemudian kamu cara membagi waktu atau dalam kesulitan belajar itu seperti apa? Kalau Elin, kalau pulang sekolah kan capek ya Pak, sore gitu. Terus kadang suka istirahatnya main HP gitu, jadi kurang belajarnya. Kesulitan belajar itu biasanya kan kadang-kadang kan kita kebanyakan tidak bisa membagi waktu, ya kan? Iya. Ya mana misalkan di situ kan tahfidz, ya kan kapan menghafalkan, kapan belajar, ya kan kapan kadang-kadang anak usia itu kan masih seneng dengan ya permainan, kapan mau bermain juga nggak masalah, cuman ada waktunya kan begitu. Cukup? Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya bincang-bincang hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar teman-teman tidak kelewatan notifikasi dari kita. Saya Herlina Putri Safariani. Dan saya Zafira Aulia Putri Cernika. Dan Bapak Ahmad Sobi. Dan saya Zahir. Berprestasi, cerdas, kreatif, dan Qur'ani, serta cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Cukup. Makasih ya Pak. Iya.